Halo sahabat edukasi, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa kembali dalam program bimbingan belajar untuk SMA di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Inggris bersama Kak Asni Mutiara SPD. Halo Kak Asni. Halo, apa kabar semuanya sahabat edukasi? Ya, bimbingan belajar ini akan menggunakan model pembelajaran AIR atau Auditory Intellectually Repetition, di mana belajar melalui mendengarkan materi yang disampaikan, kemudian menggunakan kemampuan berpikir untuk memahami materi dan mengulanginya dalam bentuk pemberian tugas atau kuis. Baiklah sahabat edukasi, mari kita ikuti bersama materi news item ini bersama Kak Asni. Oke, apa kabar semuanya sahabat edukasi? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi news item, itu ada di kelas 12, KD 3.4 dan 4.4. News item ini termasuk penting karena beberapa kali news item ini muncul di baik ujian semester maupun ujian sekolah. Kalau ujian semester pasti, karena dia kan ada di dalam kurikulum ya. Kemudian di ujian nasional ujian nasional sepertinya nggak ada lagi ya wacananya. Tapi untuk keseharian ini termasuk teks yang lumayan terpakai gitu. Karena sehari-hari pun kita dengar news kan, dengar berita ya. Baik itu di radio atau di TV atau dalam bentuk tertulis, di berita cetak ataupun online gitu. Jadi memang skill untuk memahami news item ini penting, termasuk penting gitu. Baik untuk urusan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang harus kita pahami, apa itu yang namanya news item? Ya. Dari namanya sudah tahu kan? Kak Ade tahu nggak news item itu apa? News item itu berarti unsur-unsur apa saja yang ada dalam sebuah berita. Benar nggak sih Kak? Sebuah teks yang menceritakan kejadian yang pantas untuk diberitakan. Itu namanya news item. Harus ada poin beritanya yang pantas untuk diberitakan. Betul. Kalau dia tidak ada poin pantas diberitakan, dia nggak masuk news item. Namanya gosip. Iya. Jadi kalau misalkan ada pesawat yang gagal take off misalnya. Kemudian orang kan pengen tahu pesawat apa sih? Berapa penumpangnya sih? Ada tujuan kemana, apakah ada korban dan sebagainya kan. Orang kepingin tahu, itu pantas diberitakan, maka dia masuk ke dalam news item. Tapi kalau misalkan berita tentang Kak Ade nggak jadi sarapan pagi ini karena sesuatu hal gitu, nggak penting, maka dia nggak masuk dalam news item. Jadi sesuatu yang pantas diberitakan. Dan biasanya itu adalah berita harian. Sehari-hari. Betul. Sedangkan untuk strukturnya, jadi dalam text base ya, kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan sekarang text base, semuanya berdasarkan teks. Jadi jenis teks yang kita pelajari di sekolah itu. Secara strukturnya news item itu ada 3. Yang pertama namanya main event atau newsworthy event, itu berita yang pantas diberitakan itu. Kemudian yang berikutnya ada namanya background, latar belakang kejadian, dan yang terakhir source atau sumber. Ya. Jadi news item yang baik, news item yang bagus itu harus ada 3 poin ini. Harus 3-3-nya. Ya begitu. Dan itu pun berurutan ya. Jadi pertama dari main eventnya, kejadiannya apa. Maka kalau news item itu nggak ada pendahuluan Kak Ade. Jadi kalau teks yang lain kan ada pendahuluan ya, ada pembukaan dan segala macam. Tapi kalau news item dia langsung beritanya di paragraf pertama, nggak pakai pembukaan dulu kan? Iya. Kemudian diikuti dengan background.
kapan kejadiannya, di mana, kemudian bagaimana, atau mungkin ada urutan kejadian, itu di situ. Siapa? Betul, detailnya ya. Kemudian baru diikuti dengan source, sumbernya. Sumbernya itu bisa jadi saksi, bisa jadi ahli, atau kepolisian, atau siapa gitu, yang memberikan beritanya, sumbernya. Ya, itu berurutan. Apa pentingnya bagi siswa, bagi kita semua untuk tahu urutan itu, generic structure itu untuk mempermudah kita ketika ada pertanyaan. Jangan salah. Jadi banyak guru yang menganggap bahwa generic structure itu nggak penting untuk anak-anak ketahui. Itu hanya pengetahuan untuk guru. Itu salah. Siswa juga harus tahu generic structure-nya karena itu penting. Misalnya begini. What is the topic of the news? Kita carinya di bagian mana? Nggak mungkin di belakang. Nggak mungkin di bagian source kan, di bagian akhir. Pastinya di bagian main event, di bagian awal. Ketika ditanya who gives the information, siapa yang memberikan informasinya? Masa iya kita carinya di bagian atas kan enggak? Jadi di tengah pasti. Bisa di tengah atau di bagian akhir gitu. Jadi itu pentingnya kita tahu generic structure-nya. Iya. Gitu. Nah, ada juga ciri-ciri kebahasaannya dari teks news item ini. Ya, ada kata kerja tertentu, misalkan kata kerja yang melakukan, namanya action verb. Action verb ya. Kemudian ada saying verbs, mengatakan, menyebutkan, menjelaskan, seperti itu. Kemudian bisa juga in orders, biasanya menceritakannya berdasarkan urutan waktu kejadian, gitu. Itu ciri-ciri kebahasannya. Jadi secara garis besar itulah yang namanya news item. Oh iya, jadi kalau dari berita itu kita ini kayaknya news item bukan ya? Kita lihat aja di situ misalnya. Profesor Anu mengatakan, berarti itu sudah news item ya, bagi salah satu. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ada berita yang diberitakan, yang pantas untuk diberitakan. Didukung dengan saying verb tadi. Betul, didukung dengan source. Profesor ini mengatakan. Untuk memperkuat kejadian ini kenapa sih? Betul, gitu. Itu misalnya kan mendapat ahli gitu kan ya, profesor ini gitu. Tapi ada kejadian tertentunya, misalkan peneliti sudah menemukan cara untuk mengkloning kucing gitu misalnya ya. Nah itu kan beritanya. Kemudian ada source-nya, profesor ini gitu. Nah Kak, kalau contoh dari news item ini bagaimana untuk lebih jelasnya lagi? Gimana? Oke, kita coba ya. Misalnya saya akan membacakan sebuah berita. Coba Kak Ade tebak jawaban dari pertanyaan ini. What is the news about? Oke. Fokusnya di situ ya. Coba misalnya. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Oke. Tentang apakah? What is the topic of the news? Ini tentang kecelakaan kendaraan bermotor antara truk dan mobil minicar ya. Yes, Japan car dia bilang, small Japanese car. Jadi city car lah ya, kecil. Right. Kemudian dia nyalip, tapi supir truknya nggak lihat, gitu. Kata pihak kepolisiannya, memang kalau Japanese minicar itu tidak lebih dari 5 orang supaya mudah dikendalikan ketika berjalan gitu. Jadi kalau ngebut ada semacam kalau isinya 1-2 dengan isinya 5 pasti beda kan gitu. Ngeremnya lebih mudah. Iya, ada gaya-gaya yang harus diperhitungkan gitu kan. Okay. Ya, tapi
korbannya belum diketahui. Oke, jadi sahabat edukasi, Kak Ade ini termasuk yang cerdas. Mungkin dulu SMA-nya belajar bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, jadi langsung cepat nyambung. Iya. Tapi ada triknya, gimana caranya supaya kita cepat paham itu news itu tentang apa? Yaitu lihat kata kuncinya. Ada kata car, ada kata truck, ada kata accident, ada kata police. Yes. Jadi sering kali kita tidak harus memahami semua teks itu, baik dalam bentuk listening maupun reading, dari awal sampai akhir kita paham semuanya, nggak perlu kadang-kadang. Jadi kita hanya poinnya aja. Dapatkan kata kuncinya, kemudian kita rangkai sendiri. Iya. Nah, dari situ nanti kita dapat. Berarti kata kunci itu yang harus dipahami betul. Untuk menentukan isi news item ini. 5W1H mungkin ya. Iya. Kalau dulu singkatannya. Betul. What, when, who, why dengan how. Yes. Kapan, di mana, bagaimana, apa, siapa gitu ya, semuanya. Bagaimana caranya supaya kita nangkep semua kata kunci itu? Perbanyak kosakata. Vocabulary-nya harus banyak. Gitu. Betul. Semakin banyak vocabulary-nya, maka semakin mudah kita untuk memahami sebuah teks, baik itu dalam bentuk audio maupun visual dalam bentuk teks. Iya, betul. Apalagi ini sifatnya auditori ya, listening gitu. Jadi kalau kita pertama tidak bisa menentukan keywordnya, kemudian kita tidak banyak vocabulary-nya, ya pasti susah. Sulit. Karena ya harus pertama harus fokus mendengarkan, kemudian tapi kalau fokus mendengarkan juga kalau tidak banyak kosakata percuma. Iya. Jadi memang untuk tahap awal, untuk kalau listening ya, kalau kita bicara listening, untuk tahap awal itu pengenalan kata. Jadi memisahkan ini kata ini gitu. Nanti baru masuk ke frase, baru masuk ke kalimat, nanti ke paragraf, dari paragraf ke teks gitu. Agak sedikit panjang. Tapi kalau di reading ya tulisannya harus paham. Gitu kan. Yang science gitu kan, tulisannya kan cience, tapi kan bacanya science. Oh, ini tuh yang masuknya science gitu. Jadi ada yang namanya exposure. Pemaparan, semakin sering kita dipapar dengan bahasa Inggris, kita bakalan semakin mengenal. Enaknya belajar bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa yang lain, hampir setiap hari kita ketemu bahasa Inggris. Mulai dari di kulit mie, mie instan. Iya, yang sering ketemu mie instan ya. Sering anak-anak siswa kan banyak seneng dengan mie instan toh. Mahasiswa lagi. Mahasiswa. Agak tersinggung. Lebih sering kalau mahasiswa seperti anak kos. Jadi kalau ada apa gitu sesuatu yang bahasa Inggris, modalnya hanya penasaran aja. Apa sih ini maksudnya? Gitu. Betul. Dengan dari situ udah belajar sebenarnya bahasa Inggris. Kalau mau nonton TV, nggak tahu on off, nggak bisa hidup berarti TV-nya ya kan? Ya artinya barang-barang yang ada di rumah ada aja di semua, gitu, ada di game gitu kan, di sosial media itu petunjuknya, handphone itu sudah settingnya dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Cuma butuh rasa penasaran aja. Oke, saya semakin penasaran ini. Boleh. Mungkin ada lagi contoh dari Kak Asni ya, yang untuk soal yang tadi belum paham ya. Sekali lagi coba Kak Asni gimana? Boleh. Nah, ini ada contoh satu lagi ya untuk sahabat edukasi yang mungkin belum terlalu paham dengan contoh yang pertama. Kak Asni akan memberikan satu contoh lagi. Oke, siap ya. Saya akan membacakan satu berita lagi. Silakan diperhatikan detail informationnya dan juga general informationnya, topik seluruhannya apa. Kita coba ya. A strong earthquake aftershock struck India and Nepal on Sunday, shaking buildings in New Delhi and triggering an avalanche in the Himalayas. The United States Geological Survey said the tremor was 6.7 magnitude, less than the 7.9 quake that struck the region on Saturday, killing at least 1,900 people. Another one, we have an aftershock right now. Indian mountaineer Arjun Vajpayee told Reuters by telephone from base camp on Mount Makalu, 20 kilometers or 12 miles from Everest. Screams and the sound of an avalanche could be heard over the phone line Vajpayee was speaking on.
At Everest Base Camp, Romanian climber Alex Gavan tweeted that the aftershock had set off 3 avalanches. Oke. Pertama kata kunci apa dulu yang Kak Ade dapat? Yang teman-teman semua dapat? Kalau saya pertama dengarnya adalah earthquake, gempa bumi. Good. Kejadiannya, Yes. wattnya ya, Yes. wattnya gempa bumi. Kemudian where-nya adalah di India, Nepal. Good. Dan kemudian when-nya kapan adalah Sunday. Excellent. And then how-nya adalah gempa itu berkekuatan 6, berapa gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak salah 6, berapa. Magnitude lah ya. Iya. Kemudian mengakibatkan korban 1.000 lebih. Jadi itu termasuk how ya Kak ya. How many? Efek, iya efeknya. Kemudian ada source-nya di situ, orang yang melaporkan itu 20 km kalau nggak salah, Yes. dari gunung ya. Iya, dari Everest. Dari Everest. Dia ada di base camp. Iya, terus suasananya terdengar itu dari waktu si orang yang menyampaikan situasi itu ada screaming, ada teriak-teriak, begitu, ada shocking, begitulah. Jadi tergambar dari cerita itu, gitu, bagaimana suasananya. That's right. Nah, itu benar. Jadi memang kadang-kadang kita butuh waktu untuk memahami sebuah berita ya. Karena nggak semua kosakatanya kan kita nangkep. Yang agak sulit memang kalau misalkan beritanya tentang olahraga. Oh iya, ada istilah-istilah. Istilahnya ya. istilah khusus dia, Iya, terms, iya. sport termsnya itu khusus. Kalau masih yang umum-umum, earthquake, kemudian ada avalanche, apa itu avalanche lah ya, nanti dicek di kamus apa itu artinya avalanche. Kemudian korbannya killed berapa orang gitu, magnitude itu kita masih umum. Iya. Ya, begitu. Iya, jadi kalau berarti untuk bidang-bidang tertentu harus lebih banyak kosakata yang dipahami. Betul. Karena punya istilah-istilah tersendiri. Yes. Yang tidak sering didengar di kehidupan kita sehari-hari. Iya, ada istilahnya itu extensive reading. Jadi ada intensive reading, ada extensive reading. Kalau intensive reading kita betul-betul membaca sesuatu untuk memahami semuanya. Intensif. Tapi kalau ekstensif kita membaca saja tanpa harus paham semua dari awal sampai akhir. Misalnya reading for fun gitu, baca novel atau baca apa kan nggak harus semuanya paham toh gitu. Istilahnya itu mungkin ada satu kata yang kita nggak ngerti, ya sudah lewatin aja, capek amat mau buka kamus gitu kan. Nah itu namanya extensive reading. Semakin banyak extensive reading semakin baik untuk kosakata kalian gitu. Jadi perbendaharaan kata akan semakin banyak dan itu akan nyambung sendiri sih. Ya nggak harus buka kamus, karena nanti berdasarkan konteks kita bakalan tahu oh ini maksudnya ini toh gitu. Iya. Jadi Kak Asni, kalau misalnya ketika ujian ada materi news item, nah apa tips-tipsnya untuk sahabat edukasi menjawab cepat begitu? Oh ya, good question, pertanyaan yang bagus. Jadi yang pertama kali kita harus mengidentifikasi dulu ini jenis teksnya apa. Kalau sudah ketahuan jenis teks news item, maka kita sudah tahu kan yang generic structure tadi. Begitu pertanyaan ada what is the main idea atau what is the topic of the news gitu, kita sudah tahu carinya di mana. Jadi tips yang pertama adalah identifikasi jenis teksnya. Yang kedua, kita tahu generic structure-nya. Generic structure 3 tadi ya? Iya, ada main event, ada background dan source. Kemudian tips yang ketiga, kata kunci itu. Keywordsnya tadi. Perbanyak kata kunci. 5W1H tadi, terus ada saying verb gitu ya. Oh iya, satu hal ya sahabat edukasi, kalau kalian mengerjakan soal reading, teksnya panjang nih. Jangan habiskan waktu untuk membaca teksnya dari awal sampai akhir. Jangan. Ngabisin waktu. Itu ngabisin waktu. Yang tips yang paling baik adalah langsung ke pertanyaan. Iya, apa yang ditanya? Ditanya? Baru cari ke teks. Bener banget. Ketara banget belajar bahasa Inggrisnya, pinter dulu waktu SMA Kak Ade ini. Ya, hemat waktu. Dan
Di soal itu kan pasti ada kata kuncinya. Nah, kata Iya. kunci itulah yang kita cari di dalam teks. Betul, betul, Jawabannya betul. nggak jauh-jauh dari situ, yakin deh. Iya. Kecuali kalau dia soal-soal HOTS, soal-soal high order thinking yang memang butuh analisa, butuh diambil kesimpulan, Oh, maka iya. itu memang agak lebih lama untuk menyelesaikannya. Tapi jangan khawatir bahwa ada kata kuncinya gitu. Bukan Iya. berarti kamu harus baca dari awal sampai akhir gitu. Iya. Biasanya ya sih soal-soal yang seperti itu sudah soal level TOEFL ya, Iya, yang iya, memang iya. kita harus baca paham beneran dari awal Iya. sampai akhir baru bisa jawab soal itu. Iya. Tapi kalau untuk level SMA, baik itu ujian semester maupun ujian sekolah, biasanya sih nggak sampai segitu. Mungkin hanya cukup baca satu paragraf saja atau baca beberapa baris saja sudah bisa menyimpulkan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan materi tentang news item, generic structure-nya bagaimana, kemudian contoh-contohnya. Nah, sekarang setelah sahabat edukasi mendapatkan materi ini, apa lagi nih Kak Asni? Ya, pastinya practice makes perfect. Latihan. Latihan membuat kita sempurna. Iya, Kita nggak iya, bisa paham kalau kita nggak berlatih kan. Ya, betul. sekarang waktunya sahabat-sahabat edukasi untuk berlatih sendiri. Jadi sekarang saya akan minta kalian untuk berkelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Kemudian kalian diminta untuk mencari satu teks news item. Sumbernya dari mana? Terserah. Boleh dari internet, boleh dari buku, Koran. boleh dari koran, ya. Sebuah teks news item, kemudian satu orang dari grupnya itu membahas tentang what is the text about. Berarti teks beritanya ini harus bahasa Inggris ya? Oh iya dong, kan belajar bahasa Inggris. Iya. Ya. Jadi setiap member, each member of the groups itu punya fungsinya masing-masing ya, punya tugasnya masing-masing ya. Orang pertama mencari topik, what is the topic of the news. The second member to look out the background of the information, background kejadiannya, di mana, kapan, siapa, dan seterusnya ya. Kemudian orang ketiga cari siapa source-nya, sumbernya dari berita yang kalian pilih itu. Dan kalau 4 orang berarti harus ambil kesimpulan. Jadi apa kesimpulan dari beritanya? Nanti kapan kamu ketemu dengan guru, silahkan itu di kelas ya. Nanti ya, silahkan dipresentasikan dan kelompok yang lain boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan kalau ada yang nggak paham. Iya, betul. Kemudian setelah itu untuk lebih memantapkan dari tugas itu nanti akan ada pemberian kuis ya atau iya betul pekerjaan rumah betul gitu. Jadi setelah bekerja kelompok kalian saling membantu, yang bisa membantu yang tidak bisa bertanya kepada yang bisa gitu ya, jadi saling melengkapi. Setelah itu akan ada penilaian individual, jadi setiap orang akan dinilai pemahamannya akan news item yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti akan ada soal, ada teks yang harus dijawab sesuai dengan tips dan trik yang sudah kita kasih tadi, dan penjelasannya yang tadi sudah kita kasih. Oke, sahabat edukasi. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar news item ya. News item adalah sebuah teks berita, baik itu visual, audio maupun audiovisual, baik tertulis maupun tidak, yang menceritakan tentang sebuah kejadian yang pantas diberitakan. Itu yang penting. Menceritakan kejadian yang pantas diberitakan. Kemudian yang harus kalian ketahui juga, itu ada 3 generic structure-nya, ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu main event, yang kedua background, yang ketiga source. Harus ada 3. Harus ada 3 itu. Dan kemudian ada tipsnya tadi, kalau ada teks yang harus kamu baca, harus kamu jawab soalnya, jangan habiskan waktu untuk membaca teks, tapi langsung pergi ke soal, kemudian cari kata kuncinya, cari di dalam teks jawabannya. Ya, kira-kira itu deh. Terima kasih Kak Asni, kita sudah dimantapkan kembali dari kesimpulan tadi ya, apakah itu news item, kemudian apa saja generic structure-nya, kemudian tips-tipsnya dalam mengerjakan soal.
Demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita kali ini. Program ini diproduksi oleh Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat dan tetaplah semangat dalam meraih cita-cita. Sampai jumpa.